Saat ini ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kembali firman-Mu. Bicaralah kepada kami seturut rencana kehendak-Mu. Pakai mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan ini menjadi alat saluran berkat. Karena Engkau saja yang tahu dengan persis apa yang menjadi kebutuhan bagi jiwa rohani kami yang hadir, yang ikut mendengarkan acara ini dari awal sampai selesainya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi sidang jemaat yang kami kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Tanpa terasa kita sudah memasuki minggu yang pertama bulan April tahun 2020. Selama ini kita mendengar ada sesuatu yang luar biasa, seolah-olah tidak ada yang lebih dari Dia, tidak ada yang bisa menandingi Dia. Dia itu adalah virus corona. Nah, pagi hari ini saya menyampaikan ada satu yang mau menandingi Dia, yaitu ibadah. Mari kita membaca satu ayat dalam firman Tuhan di dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 25. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan Aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Saya ulangi, menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Dari ayat ini saya memberikan tema khotbah saya pagi ini, ibadah versus virus corona. Versus artinya lawan. Jadi ibadah lawan virus corona. Memang kita akui beberapa bulan terakhir ini dunia dihebohkan oleh datangnya virus corona, atau dikenal sebutan COVID-19 atau COVID-19. Wabah penyakit yang mengerikan ini dimulai di kota Wuhan, provinsi Hubei di Tiongkok. Pada saat itu, kota Wuhan seolah-olah menjadi tontonan bagi seluruh mata di dunia ini, termasuk juga di Indonesia. Sepertinya virus itu hanya bisa terjadi di Tiongkok saja, dan tidak mungkin dalam sekejap mata bisa menyebar ke Eropa, ke Amerika, ataupun ke Indonesia yang secara geografis letaknya sangat jauh dari Tiongkok. Tapi siapa sangka virus corona tersebut dalam hitungan minggu dan bulan saja sudah sampai di seluruh belahan dunia, juga di Indonesia, termasuk di kota Sanggau ini. Sehingga saat ini Sanggau yang biasanya aman-aman saja, lalu tiba-tiba seperti di penjara. Bahkan untuk pergi beribadah di gereja saja sudah tidak bisa lagi. Karena katanya untuk mencegahnya terjangkitnya penyakit akibat virus corona tersebut. Di Jakarta sudah banyak pendeta yang meninggal dunia akibat tertular virus corona ini. Termasuk juga saya dengar di Bandung ada gembala sidang dan wakilnya sekaligus meninggal dunia. Sementara puluhan pendeta lainnya yang ikut serta dalam pertemuan dengan beliau tersebut dinyatakan positif terkena virus corona tersebut dan harus dirawat di rumah sakit. Saat ini banyak tempat dan kota-kota Indonesia sudah melaksanakan isolasi mandiri. Bahkan
Presiden sendiri menghimbau mereka yang tinggal di Jakarta jangan mudik ke kampung dulu demi mencegah penularan virus corona ke kampung-kampung tempat asal mereka itu. Lalu bagaimana dengan saudara dan saya sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan? Apakah kita semua menyerah begitu saja terhadap virus corona? Tentu saja tidak. Kita harus berani melawannya. Lalu dengan apa? Dengan cara bagaimana? Salah satunya yang utama yaitu dengan sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan seperti yang dituliskan dalam Keluaran pasal 23 ayat 25 tadi. Apakah ibadah itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kita kepada Allah yang didasari ketaatan mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi bukan sekadar hanya duduk-duduk saja mengikuti kebaktian di gereja, tapi harus disertai juga dengan ketaatan kita mengerjakan segala perintahnya dan menjauhkan segala larangannya. Apakah selama ini kita sebagai orang-orang percaya kepada Tuhan Yesus sudah melakukannya? Bukan saja pada hari Minggu jadi anak Tuhan, tapi bagaimana dengan hari lainnya? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, apakah hidup kita masih mencirikan sebagai anak-anak Tuhan dalam perkataan kita dan perbuatan kita dengan keluarga dan sesama kita? Hal ini sangat penting sebab Tuhan Allah kita sudah berjanji dan Keluaran pasal 3 ayat 25 tadi, kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu. Beribadah ini sangat penting. Dan bagi orang yang melakukannya pasti bisa mengalahkan virus corona tadi. Sebab Tuhan sudah berjanji. Pertama, memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Artinya walaupun ekonomi kita bisa lumpuh akibat virus corona ini, namun Tuhan berjanji akan memberkati keperluan dan kebutuhan kita sehari-hari. Mari kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Bagaimana Tuhan mengadakan mujizat bagi orang yang percaya kepadanya. Tuhan tidak membiarkan di tengah-tengah kelaparan sekalipun Dia ada mendukung, Dia ada membantu seturut dengan rencananya. Saya akan bacakan ayatnya. 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1 sampai 6. Lalu berkatalah Elia orang Tisbi dari Tisbe Gilead kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup, Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau kukatakan. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya, pergilah dari sini, berjalanlah ke timur, dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit, di sebelah timur sungai Yordan. Engkau dapat minum dari sungai itu, dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Lalu ia pergi
dan ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur sungai Yordan. Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Yang kedua, aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Berbagai penyakit sampar, termasuk virus corona, boleh melanda dunia, termasuk di daerah tempat tinggal kita sekarang ini. Namun, ingat, Tuhan Allah kita sudah berjanji akan menjauhkan wabah penyakit sampar itu dari kita. Sebagaimana dituliskan dalam kitab Keluaran pasal 15 ayatnya yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di hadapannya dan di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Dikatakan di sini, aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun, termasuk juga dengan penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini. Jadi kesimpulannya, walaupun wabah penyakit virus corona ini sedang melanda wilayah kita di Indonesia ini, bahkan sudah sampai di kota Sanggau, namun orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan pasti akan dapat melawannya. Sebab Tuhan sudah berjanji dalam Yeremia pasal 33 ayat yang ke-6, firman Tuhan berkata, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Inilah janji Tuhan. Jadi sesuai dengan janji Tuhan ini, sudah sepatutnya kita mengingat ayat ini untuk menguatkan hati kita, untuk mengusir kecemasan dan rasa takut terhadap virus corona ini. Allah yang berjanji itu setia dan adil, dan Allah juga memakai hamba-hambanya. Siapakah itu? Termasuk pemerintah yang memperingatkan kepada kita hal-hal yang Allah berikan ke dalam hati mereka. Kalau kita lakukan itu, kita patuhi, maka firman Tuhan ini, janji firman Tuhan ini, jaminan firman Tuhan ini untuk saudara dan saya. Ya, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati firman-Mu yang sudah kami dengar, supaya kami tidak lagi dicekam rasa kekhawatiran, ketakutan, selama kami mau mendengarkan firman-Mu ini, mau melakukan firman-Mu ini, Tuhan. Dan lebih daripada itu, Tuhan, terima kasih Engkau telah memakai pemerintah sebagai alat bicara Tuhan, untuk mengingatkan, menyadarkan kami mana yang boleh dan mana yang tidak boleh kami lakukan selama ini. Dan kami yakin kami ada dalam lindungan-Mu apabila kami melakukan semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Kami mohon Kau alaskan dari semuanya. Amin. Terima kasih Tuhan buat pimpinan penyertaan-Mu dari awal pertengahan sampai selesainya kebaktian ini. Berkatikan semua yang telah hadir ikut mendengarkan dan kebaktian ini dari awal sampai selesainya. Berkati kami dengan kekuatan kesehatan dari Tuhan. Berkati juga usaha pekerjaan kami, baik sebagai pegawai negeri, ABRI, Polri maupun swasta. Berkati juga jabatan, karir kami, umat-Mu Tuhan, supaya Tuhan pakai lebih heran lagi menjadi satu kesaksian yang indah oleh kemuliaan Tuhan. Begitu juga berkati tangan-tangan yang telah memberikan persembahan, khususnya persembahan persepuluhannya selama ini. Biar Tuhan balas dengan berkat-Mu dari surga, berlipat kali ganda, sesuai dengan janji firman-Mu. Di antaranya dalam Maleakhi pasal 3:10, di mana Engkau berjanji akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Mu sampai berkelimpahan. Dan berkat juga firman-Mu yang telah disampaikan, supaya kami dapat bertumbuh, bertambah dewasa dalam pengenalan iman dan kasih kami kepadamu, supaya dalam setiap perbuatan, perkataan kami menjadi berkat bagi semua orang. Dan sekarang saudara, pulanglah ke rumah masing-masing. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih daripada Tuhan Yesus, persekutuan dan pimpinan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai saudara semua, mulai pada hari ini, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin.